Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di video aku teman-teman. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang kontrak kerja desainer. Wow, seru nih ya. Kayaknya banyak yang request tentang kontrak kerja. Tetapi kita nggak bahas kontrak kerja secara full atau komplit ya teman-teman. Karena bakal panjang nanti. Dan lagi pula, kalau kontrak kerja formatnya itu kalian cari aja di Google itu ada. Ya, banyak sekali contoh-contohnya dan rata-rata ya kayak gitu ya, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa. Pihak kedua biasanya klien kita karena kita yang buat kontrak kan. Terus masing-masing hak dan tanggung jawabnya itu seperti apa kewajibannya. Jadi misalnya timeline kerjanya berapa lama, bayarnya berapa kali termin gitu ya, yang pihak kedua dan lain-lain gitu. Nah, kalau format itu teman-teman bisa cari di Google. Tapi di sini aku mau meng-highlight satu poin penting ya kalau kita berbicara kontrak kerja desainer atau ilustrator atau desain UI UX, desainer logo, ya pokoknya profesi-profesi yang berada di ranah desain karena satu poin ini sangat-sangat penting. Kalau kita tidak buat di dalam kontrak, tidak kita cantumin di dalam kontrak, rasanya agak gimana? Kayak ada yang kurang gitu ya. Karena itu sangat-sangat penting teman-teman. Langsung aja deh kita bahas daripada aku susah jelasinnya ya kan. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, poin yang aku maksud di sini adalah hak kepemilikan tentang desain kita. Jadi kita buat itu satu poin, misalnya poin C, hak kepemilikan. Oke, jadi di situ kita jelaskan bahwa desain yang kita telah buat kepada si klien itu hak kepemilikannya bagi si klien atau pihak kedua ini seperti apa. Jadi ada banyak kemungkinan tergantung desainernya, tapi kalau misalnya menurutku pribadi, itu ada dua kemungkinan teman-teman. Jadi si klien memiliki hak kepemilikan terhadap desain yang kita buat itu setengah, maksudnya ada batasannya. Jadi misalnya sama seperti kita beli lisensi font di Creative Market atau kita beli desain di mana gitu, Freepik, Shutterstock, Creative Market, Graphic River, banyak ya. Di situ kan rata-rata ada lisensinya teman-teman. Jadi font ini atau desain ilustrasi ini bisa di-download dan bisa bebas dipakai, tetapi paling banyak itu kalau dicetak dia misalnya 100.000 eksemplar. Kalau di atas itu nanti kita harus beli lisensi baru. Nah, atau kalau digunakan di situs website itu harus dibawa satu bulan itu harus 500.000 views misalnya websitenya dilihat ya desain kita itu gitu. Kalau di atas itu satu bulan berarti dia harus beli lagi, atau dalam 3 bulan tercapai 500.000 views di website itu desain kita dilihat. Nah setelah sampai itu kalau mau dipasang lagi di websitenya dia harus beli lisensi baru lagi. Nah kira-kira kemungkinan yang pertama seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang setengah kepemilikannya terhadap desain kita. Jadi ada batasan tertentu yang kita berlakukan. Nah, kalau batasannya sudah tercapai, sudah melewati, ya itu pihak kedua atau si klien harus beli lisensi ulang kepada kita. Jadi bisa dibilang kita mendapatkan royalti terus ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah si klien mendapatkan hak kepemilikan secara penuh. Nah, jadi ini berlawanan ya. Jadi yang pertama ini hak kepemilikan ada batasannya, bisa dibilang setengah-setengah. Nah, kemungkinan yang kedua, si klien atau pihak kedua mempunyai hak kepemilikan penuh terhadap desain yang sudah kita buat. Jadi mau dia pasang di website, mau dia pasang cetak di baju, cetak di kalender, buku, berapa ratus ribu eksemplar gitu. Terus dia pakai juga di TV, ya iklan di TV, terus ada talk show-nya juga di TV, segala macam. Jadi ini kan sudah perusahaan besar sekali kalau semua media dia main gitu. Dan desainer tidak mendapatkan apa-apa, teman-teman. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Itulah kenapa kalau misalnya di kemungkinan yang pertama itu bisa harganya jauh sekali, jauh-jauh lebih mahal teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ini karena aku sering sharing tentang desain logo dan kebetulan aku juga desainer logo, jadi makanya desain logo itu yang kalau kita serahkan hak kepemilikannya secara penuh itu bisa mahal. Jadi buat teman-teman yang jual desain logo 200.000, 300.000, 400.000 dan kalian tidak mendapatkan apa-apa di kemudian hari ya dari bisa dibilang royalti ya dari si klien atau pihak kedua, kalian tuh rugi sekali teman-teman. Jadi itulah kenapa kita desainer juga harus menghitung hal tersebut ya. Itu termasuk kepada value dari desain kita terhadap si klien. Kalau klien hanya bisa bayar murah 200.000, ya dia harus teman-teman bisa memilih kemungkinan yang pertama.
Oke, kemungkinan yang pertama bahwa ada batasan tertentu. Misalnya dipakai ini berapa eksemplar, sekalipun kita nggak tahu sebenarnya kan. Kita nggak tahu apakah ada penyalahgunaan di situ ya. Tapi kan yang penting kita sudah kasih batasan dari awal ya, sehingga si klien bisa mikir, oh ini ada batasan. Dia juga mikir kalau dia kemudian mau pakai yang segala macam di banyak media, dicetak gitu, dia juga berpikir tentang hal tersebut. Ya sama ketika kita beli font atau beli desain ilustrasi atau beli template di Creative Market atau situs lainnya, ya itu kan ada batasannya, lisensinya. Sebenarnya tidak ada, mereka nggak tahu kan, mereka nggak tahu bahwa font atau desain ilustrasi yang kita download dari Creative Market itu disalahgunakan atau tidak gitu. Kita sudah pasang di website kita berapa ratus ribu views per bulannya, apakah sudah melewati batasan yang mereka kasih, mereka nggak tahu kan. Cuman ketika mereka sudah tetapin dari awal, kita sebagai desainer yang download desain template tersebut langsung berpikir kan dan langsung berhati-hati, ini udah ada batasannya, jangan sampai nanti aku terjadi sesuatu yang nggak enak sama aku gitu. Jangan sampai aku melanggar aturan. Nah gitu juga kalau teman-teman yang jual harga desain murah, mungkin bisa diberlakukan yang kemungkinan yang pertama. Jadi sistem royalti atau ada batasan lisensinya. Oke, si klien let's say bila hanya bisa membayar 300.000 untuk logo kalian, dan kalian melihat sebenarnya usahanya cukup gede untuk bayaran 300.000 itu gitu. Jadi nggak mungkin lah. Nah teman-teman bisa tetapin batasan-batasan yang sudah aku bilang tadi. Oke. Nah, cuman ada satu tambahan catatan lagi ya kalau teman-teman memilih yang kemungkinan yang kedua, yaitu si klien mempunyai atau pihak kedua mempunyai hak kepemilikan secara penuh terhadap desain kita. Di bawahnya teman-teman silahkan buat paragraf baru, ya di situ teman-teman tuangkan bahwa kita memang tidak memiliki hak lagi untuk menjual desain tersebut atau mendistribusikan kepada klien yang berbeda atau yang kompetitor sejenis dengan usahanya atau brandnya. Kita tidak ada hak lagi di situ. Tetapi pihak pertama, kita desainer mempunyai hak untuk menampilkan desain yang telah dibuat dalam project ini itu ke dalam portofolio kita. Jadi cantumkan kalau kalian punya situs, misalnya yellowstd.com situs kita, terus Instagramnya apa, www.instagram.com/yellowstd, atau kalian juga punya channel YouTube atau Dribbble atau Behance, cantumkan itu semua. Jadi kita sebagai desainer tidak berhak lagi untuk menjual itu, mendesain atau mendistribusikannya atau menawarkan konsep yang sama kepada klien yang berbeda. Kita tidak punya hak sama sekali lagi, atau menjualnya bahkan ke marketplace tidak punya lagi. Tapi kita mempunyai hak untuk menampilkan portofolio di portofolio kita. Jadi ini kan di Yellow Studio kan udah jalan dari bulan 11 2019. Pada kasus-kasus tertentu ya, itu ada klien yang keberatan dengan poin tersebut, teman-teman. Jadi mereka mau memiliki haknya secara penuh, kemudian mereka nggak mau ditampilkan di dalam portofolio kita. Wih, ini seru ya. Jadi apa yang harus kita bilang, apa yang harus kita lakukan kalau ada klien yang seperti itu? Sudah dapat kepemilikan secara penuh, tapi dia tidak mau desain tersebut ditampilkan di dalam situs kita. Oke, memang ada beberapa pertimbangan dari mereka. Mungkin mereka mau itu betul-betul eksklusif, jadi mereka tidak mau menaikkan nama studionya yang membuat desain logo mereka misalnya, atau desain apapun yang kita buat di dalam project tersebut. Jadi mereka mau pure ini ya, logo ini berasal dari mereka, bisnis mereka gitu, tanpa diketahui siapa desainernya. Ada juga yang seperti itu, teman-teman. Itu namanya confidential, project confidential. Jadi nggak diketahui siapa pembuatnya. Kalau poin yang hak kita itu yaitu menampilkan desain tersebut di portofolio kita ingin dihilangkan, kita meminta bayaran dia lebih ya daripada yang sudah ditetapkan di dalam project. Jadi pada kasus kami ya kemarin itu ada kayaknya 1 kali atau 2 kali yang kita dapat klien yang seperti itu, teman-teman. Kita minta naik harganya bahkan hampir 2 kali lipat, teman-teman. Jadi kalau misalnya si klien nggak mau itu ditampilkan di dalam website kita, ada tambahan untuk dijadikan project confidential atau project private, ya, sehingga nama kita tidak naik, tidak ada kaitannya lagi dengan logo mereka. Oke, jadi kalau dia bersedia, pihak kedua bersedia membayar hampir 2 kali lipat atau harga yang sudah kita tentukan, ya udah, it's fine. Berarti semua haknya udah sama mereka, asalkan itu tadi bayarannya juga naik. Oke, dan ini juga jarang, teman-teman. Ketika kita katakan harganya naik,
nggak semua klien juga mau seperti itu ya. Jadi mereka akan berpikir, oh yaudah nggak apa-apa deh itu ditampilkan di dalam portofolio kalian gitu ketika kita bilang harganya naik. Tapi ada juga klien yang pada kasus kami kemarin itu ya ada juga yang mau teman-teman, tapi nggak banyak sih ya, nggak banyak yang klien minta seperti itu. Jadi kalau mereka punya budget, mereka sudah merupakan perusahaan atau brand yang cukup besar, mereka punya budget pastinya ya mereka akan memenuhi hal tersebut teman-teman. Nah, jadi poin penting yang mau aku bilang melalui video ini adalah di dalam setiap project teman-teman jangan bekerja dulu. Teman-teman harus menyepakati ketentuan-ketentuan tertentu ya berkenaan dengan project atau pekerjaan kita ke depan dengan si klien. Oke, jadi di proses awal itu ya, di proses awal dalam kita ngedesain logo atau ngedesain apapun itu sangat penting kita menyepakati kontrak kerjanya. Jadi jangan banyak kasus di DM yang aku baca, Bang, aku sudah ada kerja, sudah ada selesai desainnya, tapi aku malu atau takut bilang harganya. Loh, seharusnya harga itu di awal, netapin harga itu di awal, netapin sistem kerjanya seperti apa itu di awal semua teman-teman. Bukan kalian kerja dulu baru bicara harga, bukan kalian kerja dulu baru nanti bicara bagaimana hak kepemilikannya, bukan gitu teman-teman. Kalau kayak gitu akan ribet sekali ya. Kalau kita udah kerjain terus tahu-tahu kita tetapin hak kepemilikannya seperti ini. Ada gitu klien yang marah, yang loh kenapa nggak dari awal? Ini aku pikir dapat semuanya. Nah kayak gitu kan. Jadi harusnya kita menetapkan semuanya itu di awal teman-teman. Itu aja mungkin untuk sharing kali ini udah terlalu lama. Mudah-mudahan tetap bermanfaat kepada teman-teman desainer. Itu aja, jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman desainer kalian, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak orang yang belajar. Kalau ada tambahan silahkan sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Itu aja, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys in the next video.